Meramal. Ada orang yang percaya, ada yang enggak. Kalau gue termasuk yang enggak percaya tapi kepo. Nah, apakah kamu sama seperti aku? Kadang kita, enggak, tapi kita kepo. Tapi kalau menurut gue meramal yang paling gitu adalah gimana kita bisa menciptakan masa depan kita sendiri. Dengan usaha kita sendiri, bekerja dengan hati, insya Allah. Kalau kita meyakini diri kita sukses, insya Allah kita sukses. Tapi ada satu peramal yang bikin gue kepo. Tapi gue suka nggak percaya, tapi gue kepo. Harguma! Apa kabar? Sehat, Pak. Nama asli Harguma apa sih? Nama asli lupa aku. Kalau nama asli gue tuh kalau sesuai KTP Hardiansyah. Hardiansyah. Nah, kalau Gumai nama bokap. Oh, jadi Hardiansyah. Cuman nama bekennya Hargumai. Hargumai. Dan gue beberapa kali sering banget ketemu sama Bang Harguma ini di setiap acara gue. Tapi nggak pernah nih ngobrol ini. Iya. Jadi gue ini lagi iseng aja. Gue tuh suka bingung kan sekarang. Aduh, gue bikin konten apa ya? Terus gue, gue nanya Priyo, udah Priyo, coba Harguma. Gue ini termasuk orang yang suka nggak percaya sama, bukan nggak percaya. Gue tuh cuek banget orangnya. Iya. Ada yang ngeramalin A, B, C, D, ya gue mendengarkan aja. Tapi gue suka kepo. Iya. Tapi bukan berarti gue mempercayai, tapi gue kepo aja nih. Betul. Dan gue juga kepo sama Bang Harguma. Sebenarnya pertama kali dapat insting bisa dan berani mengungkapkan bahwa ibaratnya apa ya, siksaan lah. Yeah. Ini sejak kapan, Bang? Kalau itu jadi gini, kalau dari pertanyaan itu sebelum gue jawab, gue cuma mau bilang bahwa gue juga setuju sama Arafi bahwa ramalan itu bukan untuk dipercaya. Karena jelas dalam agama gue sendiri, dalam Islam, dalam Al-Quran bahwa itu musyrik, syirik. Ada orang-orang yang tertentu yang katanya yang kalau bisa melihat makhluk astral, bisa melihat masa depan, masa lalu, atau katakanlah itu peramal atau paranormal, itu ada bangsa jin yang menempel di badannya. Oh, Bang Harguma itu Muslim juga ya? Alhamdulillah Muslim. Oh, Muslim. Alhamdulillah. Jadi tertulis jelas dalam Al-Quran bahwa ada bangsa jin yang menempel dalam manusia yang katanya membisikin, ngasih tahu, ngasih bayangan dan lain-lain. Dan itu salah dan harus diruqyah. Nah, kalau gue sendiri gue berusaha untuk berserah diri kepada Allah bahwa kalau misalkan itu ada di badan gue, tolong dibuang. Tapi kalau misalkan memang ini bagus untuk diri gue sendiri dan orang lain, bisa menolong, bisa membantu, insya Allah yang baik-baik, ya sudah gitu. Gue terima takdir dan sekarang berjalan begitu aja. Nah itu dari kapan gitu merasakan punya itu dan mengungkapkannya itu dari? Sedangkan itu pertama kali itu gue dari lahir. Oh, dari lahir? Dari lahir. Dari kecil itu pertama kali yang gue rasain itu bukan meramal. Tapi kalau nggak salah itu umur 4 atau 5 tahun dan sekarang masih terbayang-bayang, masih teringat-ingat itu posisi gue lagi tidur di kamar, itu di depan gue tuh ada bangsa jin besar, hitam. Wallahualam ini yang gue lihat ini nggak tahu bangsa jin apa, itu besar hitam di samping gue lagi tidur guling begini, dia di depan gue begini, gitu. Jadi berhadapan. Dan saat gue umur 4-5 tahun itu gue udah ngobrol sama bangsa jin tersebut. Bahkan ada hal-hal kesalahan yang gue lakukan adalah gue suka meminta bantuan makhluk tersebut. Lu bisa perintah? Iya. Jadi waktu kecil itu gue kadang waktu 4-5 tahun umur itu gue suruh misalkan besok mau sekolah pagi, besok mau bangun pagi, katanya disuruh sholat tolong bangunin ya jam 5. Nanti jam 5 itu gue ada aja diginiin, digetok, diinjek gitu, diginiin gitu. Kadang mata dibuka sama dia, tau-tau kebangun gitu. Dan itu berjalan seperti biasa karena gue anak kecil, nggak yang excited atau kaget, cerita ke orang tua juga belum saat itu. Terus kalau misalkan main sama temen waktu kecil itu yang gue inget juga waktu umur 4-5 tahun itu adalah kalau gue nggak suka sama teman tersebut, dia bandel, dia nakal, itu gue suka perintah dia yang hal-hal yang gimana jahat. Sih perintahnya tuh dalam hati gitu kan, berarti sesuai dengan intuisi kita gitu. Misalnya kayak dalam hati, gue sebel sama orang ini, tolong. Iya, dalam gitu. Batin, bicara dalam batin. Gue benci nih sama orang ini, sebel, tolong ya udah deh. Ya maaf nih, nauzubillah min dzalik, namanya waktu itu masih kecil ya. Buat celaka deh gitu. Nanti jatuh lah, ketabrak motor lah, inilah. Pernah tuh kejadian tuh orang? Pernah itu kejadian. Astaga. Nah lalu akhirnya waktu itu puncaknya itu adalah saat gue pas mau masuk SD, itu gue main sama kakak kandung gue itu di depan rumah, main panah-panahan, panah besi. Kakak gue nancep ke atas, dek tangkep dek, katanya gitu. Terus gue langsung lihat ke atas, namanya anak kecil tangkep, gue begini nih ngeliat. Panahnya langsung nusuk ke mata kiri gue, nancep ke belakang, das gitu. Panah besinya nancep ke belakang, das.
Terus namanya anak kecil nggak sadar, gue cabut tuh panah, gue cabut gini, das gitu, darahnya ngocor. Enggak, itu beneran? Bener terjadi. Nancep terjadi? Terjadi. Lah lu berdarah begitu Bang? Berdarah. Jadi bola mata gue yang kiri ini lepas, copot. Aduh. Terus gelinding ke selokan. Jadi itu darah semua, seluruh. Sampai sekarang ini kalau di Palembang itu gue tinggalnya di Pak Jo, Wirajaya 1, semua tetangga orang lama di situ semua tahu. Tahu kalau mereka matanya tahu pernah kejadian tersebut. Tetangga-tetangga tuh, mereka yang bawa gue pakai Vespa ke rumah sakit sama bokap dengan keadaan mata ini masih ada, yang kiri bolong. Hah? Yang itu matanya palsu atau? Iya, akhirnya singkat cerita donor jenazah nih. Oh, ada jenazah? Iya. Orang udah meninggal? Orang udah meninggal. Ya, alhamdulillah Allah kasih rezeki, kasih jodoh, mata beliau ini di operasi masuk ke mata gue itu waktu itu nggak cocok, waktu itu nongol matanya itu, mata gue tuh nongol, bijinya tuh nongol di sini nih, nggak normal. Tapi berjalan sekarang umur gue kan udah masuk di 30 mau 36 tahun umur gue sekarang, dan sekarang menyesuaikan perlahan-lahan. Waktu SD, SMP, SMA gue suka pakai kacamata yang tebel untuk nutupin malu. Karena pede, belum masuk gitu matanya, belum. Iya, dan sering nabrak, nggak suka lihat, nggak bisa lihat gitu loh. Sampai sekarang pun kalau gue begini, gue nggak bisa lihat tuh. Tapi gue melihat bayangan lain. Jadi kadang gue menafsirkan ini siapa yang gue lihat, Raffi atau ada sosok lain. Ada gitu. nggak di gue nih? Gitu. Kalau gue ngeliat ada sorban putih besar. Wah, siapa tuh? Sorban putih besar, tinggi. Sorban putih besar. Bagus atau nggak bagus? Bagus, insya Allah. Yang jaga gitu. Iya, di belakang. Nggak percaya kalau percaya nggak percaya, wallahu alam ya. Nah itu setelah Allah kasih kesembuhan, operasi, nama lahir gue itu dulu Bobby, kalau nggak salah Bobby-nya benar tapi ujungnya lupa, kalau nggak salah Bobby Firmansyah. Nama lu Bang? Nama asli, nama dari lahir ya, akte lahir pertama kali. Setelah dioperasi, nyokap akhirnya mak gue tuh langsung ganti nama, jadi Hardiansyah. Bobby Firmansyah itu diganti. Katanya percaya nggak percaya kalau memang ada nama tuh kadang suka nggak rezeki gitu, sial gitu tanda kutip. Iya. Berarti ganti nama karena itu. Untuk buang sial, akhirnya ganti jadi Hardiansyah. Nah semenjak alhamdulillah udah sembuh, dari situ gue mulai makin bisa ngelihat yang orang bilang mungkin aneh ya. Six sense gitu. Six sense, mungkin orang bilang six sense lah, intuisi lah, prediksi lah. Jadi saat itu singkat cerita nih yang paling jelas adalah waktu itu gue SD. Gue pergi sekolah itu sama nyokap pakai angkutan umum, angkot naik oplet. Gue bilang sama nyokap, pertama kali ini nyokap kaget. Gue bilang nanti di depan tuh ada ibu-ibu ketabrak mobil. Ya, lu ngomong gitu? Iya. Sama ibu lu tuh? Sama ibu gue. Ibu gue bilang, katanya gitu. Supirnya nengok, supirnya kayak kaget gitu. Tahu-tahu di depan ada gang, ibu-ibu keluar ketabrak di mobil angkot kita, dar kepala. Ketabrak si angkot kita ini? Iya. Kepalanya pas di depan kaca begini, dar gitu, berdarah langsung. Kaget, supirnya kaget. Ibuku itu langsung ngajak turun, langsung ngajak nyuruh kabur pergi. Dari situ nyokap tuh sadar bahwa keadaan gue tuh seperti itu. Jadi sama nyokap lu percaya kalau lu tuh punya sesuatu yang nggak dipunya sama orang gitu. Iya. Dan dari kecil nyokap gue sering, kalau gue boleh jujur, nyokap gue adalah orang yang dari kecil itu selalu mancing. Jadi dia yang latih, diasah sama dia secara diam-diam. Kalau kayak gitu bisa diasah? Contohnya diasahnya gimana sih? Jadi kalau di rumah itu dia sering nanya-nanya tentang apa, ntar besok gimana ya, ntar kalau itu melatih intuisi. Melatih gue, intuisi gue, apa yang gue lihat gitu. Dan dia mencoba untuk ini anak gue beneran nggak ya, normal nggak dia. Jadi mak gue tuh kan dulu kerjanya marketing asuransi. Jadi dia nyari nasabah nih. Contoh yang paling jelas adalah yang fakta. Dia mau berangkat, dia mau cari nasabah. Kira-kira tembus nggak nih nasabah, mau nggak masuk sama dia asuransi. Dia nanya, dia bawa teman-temannya biasanya ke rumah. Oh, nanya ke lu? Iya, sampai sekarang teman-temannya masih hidup semua di Palembang. Tante Farida, Tante Wita, masih ada. Gue masih inget Tante Rida, itu datang ke rumah buat nanya. Gol nggak nih gitu? Ini tembus nggak nih, besok mau ketemu nasabah begini. Jadi dipancing sampai sekarang. Itu sama nyokap. Prediksinya gitu. Prediksinya. Nah tapi biasalah kalau yang namanya orang tuh kan meramal atau sebutan prediksi kan ada berhasil dan tidak berhasil. Betul. Apalagi kalau berhasil, mereka lebih antusias lagi nanya lagi ke lu. Kalau saatnya gagal, ternyata prediksi lu itu salah. Betul. Terus kan mereka apa yang lu itu beberapa kali terjadi di gua adalah gua bertanya-tanya, ini kok meleset ya gitu. Kok ini nggak terjadi ya gitu. Jadi contohnya gini, baru-baru ini Indonesia lawan Uzbekistan. Pertama Indonesia lawan Korea Selatan, gue dengan lantangnya gue bilang Indonesia bakal menang, Korea Selatan kalah gitu. Kedua di salah satu stasiun TV gue bilang Indonesia Uzbekistan, tapi gue nggak bilang menang, gue cuma melihat ada
ada kegembiraan, ada teriak, ada wah ini konteksnya ini tentang orang-orang kita Indonesia. Mereka bahagia, wah mendukung, itu yang gue sampein. Dan netizen menyimpulkan itu kemenangan, mengasumsikan. Ternyata kalah. Dan itu habis kan gue dihujat segala macam bla bla bla. Menurut gue gini ya, gue kan manusia biasa. Gue bukan nabi, gue bukan malaikat, gue bukan Tuhan. Maha kuasa, maha mengetahui segala macam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yeah. Jadi apa yang gue sampaikan itu, makanya gue dari dulu bilang bahwa apa yang Gumai sampaikan itu jangan dipercaya. Bisa meleset, ya bisa tepat. Kalau tepat itu udah qadarullah. Percaya mah sama Allah, bener nggak? Percaya sama kepo Allah. boleh, kalau gue kepo kan boleh dong. Kepo ya gue kepo. Tapi belum tentu gue percaya. Nah ada lagi, waktu itu kan rame nih, Bang Gumai disebut kurus, sakit. Waktu itu sampai bener yang terjadi di bulan apa, awal tahun ya? Baru Februari kemarin baru sembuh. Sampai dilihat orang dengan, gue juga kaget ngeliat badan lu yang tadinya, lu kan tentara kan, maksudnya kan dengan badannya tegap, terus tiba-tiba kayak turun banget. Nah, hal seperti itu kalau yang hal terburuk jadi sama diri lu Bang, lu bisa merasakan nggak kan orang-orang netizen, lu bilangnya lu bisa prediksi orang, tapi masa ngeprediksiin diri lu sakit lu nggak bisa? Nah, banyak kayak gitu. Kalau ke diri lu sendiri gimana tuh Bang? Kalau di gue sendiri ya sebenarnya gue sendiri kalau boleh jujur gue bertanya-tanya ke diri gue sendiri belakangan ini selama ini bahwa gue ini apakah gue memang nggak bisa ngelihat diri gue sendiri atau gue menolak itu sendiri karena banyak ketakutan dan traumatis dalam diri gue yang berkecamuk di pikiran gue kayak gue takut melihat hal-hal buruk hal-hal jelek yang terjadi dalam diri gue gitu. Jadi kalau misalkan ditanya, Gumai bisa nggak ngelihat diri sendiri? Sedangkan lo sering ngelihat orang segala macam begini-begini, kenapa lo nggak bisa ngelihat diri lo sendiri? Gue selalu jawab selama ini nggak bisa. Tapi di sini gue mau bilang bahwa ini tuh sejujurnya gue nggak bisa atau gue menolak, karena gue ada takut dan traumatis terhadap diri gue sendiri gitu loh. Ada hal-hal buruk yang terjadi dalam diri gue takut. Ya, kayak ngedenial di diri sendiri. Ngedenial, gitu. Iya. Sebenarnya ada tanda-tanda lu udah merasakan itu. Sudah, ya. Contohnya dulu pernah gue melihat diri gue sendiri, dulu pernah kebayang sama gue mencoba untuk melihat diri gue sendiri, gue konsentrasi bahwa ini gue lagi berdiri, gue pakai seragam warna hijau, terus gue lihat lebih dalam lagi, kayak loreng-loreng, gue pegang senapan panjang. Sedangkan dalam hidup gue, kalau gue jadi tentara, anggota polisi segala macam nggak pernah terpikir, nggak pernah ada cita-cita. Sedangkan sekarang gue di dunia entertain, itu mustahil buat gue. Gue berpikir begitu, tapi kenapa gue melihat begitu? Ternyata nggak lama setelah gue dilantik sebagai Sardah Komcat Angkatan Udara, gue langsung inget saat itu, langsung ya Allah ternyata ini yang gue lihat gitu. Gue lagi megang senapan saat itu waktu dilantik sama Bapak Prabowo Subianto itu, langsung ternyata ini yang gue lihat saat itu. Jadi gue langsung mikir ternyata apa gue bisa yang lihat diri gue sendiri, atau gue denial, atau gue menolak untuk melihat diri gue sendiri, takut yang jelek-jelek gitu loh. Gitu. Ya tapi memang apa ya, sekarang salah satu lah disebutnya apa ya, gue takut kalau ngomong peramal salah, yang inilah pokoknya orang yang salah satu suka mengeluarkan ciutan-ciutan yang ditunggu sama orang benar atau salah ataupun jadi kontroversi kan termasuk lu kan sekarang. Tapi kalau gue lihat sekarang gimana nih kalau lu ngeliat tentang, gue tanya tentang negara kita deh. Sekarang negara kita, ini kan pemerintahan kan bentar lagi nih akan, ya sudah presiden terpilihnya udah ada. Akan lanjut, menurut lu bagaimana nih? Kan perpindahan nih, ayat dari pemerintah sekarang, meskipun mereka nih tadinya bersatu, ini bagaimana nih untuk negara kita yang lu lihat nih? Gua nggak percaya tapi gua kepo. Negara dulu deh, negara tercinta kita. Kalau untuk negara sendiri dimulai dari tahun ini tuh gue melihat ada kebahagiaan dari masyarakat Indonesia, ya, ada kebahagiaan, ada kemakmuran, amin, ada kesejahteraan, amin, ya, ada keamanan, amin, banyak hal-hal atau segala bidang dari segala segi infrastruktur, perekonomian, pendidikan. Taraf kemiskinan, pendidikan, sumber daya manusia itu semakin meningkat insya Allah. Amin lah, pokoknya kita berdoa aja yang baik untuk negara kita. Amin. Kita kan cinta negara kita. Amin. Tapi kalau untuk dunia keartisan lagi, dunia keartisan nih, yang heboh apa nih kira-kira di 2024 deh, sampai ini ntar lagi pertengahan ke akhir dah. 2024 itu yang paling yang dihebohkan itu, yang paling heboh itu tentang gue kepo banget gue. Gue sampein ya? Iya, sampein aja. Iya.
yang mengguncang Paling dunia kontroversial, paling kontroversial itu Raffi Ahmad. Masa gua? Lu mah kirain gua siapa? Jangan begitu. Lu udah berapa kali ntar gua lagi nih. Gua udah kena berita mulu dari kemarin. Emang apa yang itu kan? Tapi gua kepo. Apa coba apa? Tapi kan gua nggak percaya sama lu ya. Gua cuma kepo doang nih. Iya, percaya sama Allah ya. Percaya sama Allah. Yang bagus kejadian, yang jelek jangan. Coba nggak apa-apa gimana? Jadi ini beritanya tuh gempar ini, bahkan ini nggak hanya jadi konsumsi kalangan artis, selebritis, media, tapi masyarakat luas seluruh Indonesia. Bahkan ini juga masuk ke politik pemerintahan, bahkan terdengar sampai ke mancanegara, keluar negara-negara lain tentang nama Raffi Ahmad. Ini sampai keluar, bahkan jadi bukan dunia selebritis tapi luas banget pemberitaannya. Apa nih? Raffi Ahmad, gue melihat wajah lo ketawa, ceria, sumringah gitu, angkat tangan berdua sama satu sosok di atas panggung besar, kemenangan, pakai kemeja yang gue lihat di sini warna putih ya, ada warna putih, menang. Jadi ini maksudnya bagaimana nih? Pilkada begitu atau? Kalau lo sendiri lo sebenarnya mau nyalon atau jadi enggak? Jadi gue yang ditanya lagi. Gue sih sebenarnya enggak. Sebenarnya Allahu alam sih. Gue tuh sebenarnya ngikutin jalan aja, tapi memang dari dulu gue belum terjun ke politik, belum. Sampai detik ini juga belum, sampai meskipun gue membantu salah satu paslon gitu. Mungkin gara-gara gue kemarin bener-bener apa ya, straightforward dukung satu paslon, udah bener-bener gue masuk terlalu dalam, ya kenal jadi banyak masuk ke dalam ya, iya. Tapi yang nawarin sih dari kemarin, jangan kan dari masuk kemarin anggota DPR aja banyak banget, tapi gue belum. Ya sekarang juga pilkada emang ada beberapa sih, tapi kan ya gue tuh orangnya never say never, karena gue menjadi Raffi Ahmad yang sekarang aja nggak ada tuh di benak gue. Gue dulu pikiran jadi insinyur, jadi dokter, atau nggak mentok-mentok jadi bisnismen deh gitu. Ya alhamdulillah sekarang jadi bisnismen, tapi untuk menjadi sekarang ini gue nggak pernah terbayangkan. Jadi gue never say never orangnya. Gue kepo, terus gimana kalau gue maju? Enggak kepo aja. Gue melihat gini, Raffi Ahmad, kalau lo maju ke pilkada itu 99,99% lo akan berhasil, lo akan terpilih, maju ke pilkada, kepala daerah, pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Pulau Jawa, Jawa Tengah yang pertama, di urutan kedua yang akan lo berhasil itu di DKI, di Jakarta, Jawa Barat, 3 kota besar tersebut. Lah itu tiga daerah tersebut seperti Jawa Barat. Iya. Kalau lo maju, gue melihat lolos, jadi berhasil. Jadi tepuk tanganin, orang gue jadi keringet dingin. Berhasil. Gue melihat ada banyak masyarakat Indonesia, gue percaya di Jawa Tengah, DKI Jakarta, sampai Jawa Barat itu menunggu, mengharapkan, meyakinkan, mempercayai Raffi Ahmad yang dipilih, terpilih. Harus banyak belajar dulu. Jadi kepala daerah, insya Allah. Gue jadi kepala keluarga dulu deh. Jangan, emang itu kan bukan suatu hal yang gampang, itu kan suatu hal yang baru. Gue tuh orangnya never say never, tapi gue tuh orangnya selalu memang melihat momen, melihat kesempatan, melihat diri juga. Tapi ya belum ada kata, ya masih, ya kita lihat nanti aja lah. Udahlah kita coba yang lain coba ya. Kalau lu lihat gue deh nih, gue nggak percaya nih ya, tapi gue kepo. 1-2 tahun ke depan gimana Raffi Ahmad yang terjadi? Kira-kira
makin besar. Nama Raffi Ahmad makin besar, makin melambung. Sudah terkenal, makin terkenal. Banyak cobaan, banyak ujian. Aduh itu tuh. Banyak tantangan. Aduh, yang nggak apa-apa tantangan sih oke. Terutama dalam hal-hal sehubungan dengan pemerintahan dan politik. Itu AA mesti waspada di situ. Karena gue melihat AA ini ada satu sosok laki-laki. Jadi Raffi Ahmad ini yang gue tangkap adalah sosok orang yang menurut gue ya, menurut gue menilai adalah sosok orang yang katakanlah ia baik hati, santun, beradab, berakhlak, baik, benar, bagus orangnya, ya. Tetapi kenapa ada satu orang yang sangat nggak suka, benci, menyimpan dendam Sama gue. terhadap lo, laki-laki, besar, tinggi, wajahnya jelas di sini, rambutnya cepak, belah samping, putih, gemuk, umurnya di 50-an, pengusaha, pebisnis besar, berdarah Tionghoa. Kenapa dibenci sama gue? Salah gue apa? Ada hal-hal yang bukan lo nggak membuat hal-hal kesalahan. Jadi Raffi Ahmad ini lo nggak ngelakuin apa-apa, tidak berbuat salah sama dia, tidak jahat terhadap dia, tapi dia nggak suka dengan apa yang terjadi, yang lo capai. Dia nggak suka dengan apa yang lo perbuat, yang lo lakukan. Dia nggak suka karena itu sehubungan dengan apa yang sedang dia lakukan juga. Kemarin, sekarang, dan nanti ke depannya. Dan ada banyak kegagalan yang dia temui, tapi banyak keberhasilan yang lo temui. Dan sosok ini sampai sekarang itu masih teringat di dia, itu dia nggak sukanya itu sama diri lo, sama Raffi Ahmad. Tinggi orangnya 170 cm lebih tinggi, putih. Umurnya sudah mencapai 50-an lah, kurang lebih di 50-an. Pengusaha bisnis besar, cukup terkenal orangnya. Di Indonesia cukup terkenal, pengusaha besar, pebisnis. Terus gue mengantisipasi gimana deh, kalau gue kan nggak mau, gue kan orangnya tuh ya, lu percaya nggak? Orang yang kesel sama gue, orang yang jahat sama gue ketemu bisa gue sapa duluan. Gue tuh orangnya pernah mau ribet. Oh, yeah. Orang yang gue tuh orangnya ketemu ya nggak pernah gue hindarin gitu. Kalau ketemu ya udah paling ya suka nggak suka ya gue nggak peduli gitu. Maksudnya ya udah gue sekedar aja, karena gue nggak pernah mau punya musuh. Betul. Jadi menurut lu gimana supaya? Menurut gue sih lo tetap seperti biasa, apa yang lo lakukan, sikap dan sifat dan aktivitas lo sebagai Raffi Ahmad biasa aja, karena itu nggak akan berpengaruh. Cuman untuk dia sendiri nggak akan berpengaruh terhadap hidup lo. Cuman dia sendiri ini masih menyimpan ketidaksukaan. Cuma ya sudahlah, kan gue juga yakin bahwa Raffi Ahmad akan menyerahkan. Gue yakin lo orangnya menyerahkan segala sesuatunya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Biarlah Allah yang berkehendak, biarlah Allah yang bertindak, dan lo pasrah. Tapi dia menyimpan hal-hal yang dia nggak suka atas apa yang sudah lo lakukan. Padahal yang lo perbuat, yang lo lakukan ini tidak ada hubungannya dengan dia, gitu loh. Udah, lu nggak usah. Lu udah ada namanya? Sudah ada. Nggak usah tahu deh gue. Daripada gue susun. Intinya ya kalau gue tidak pernah mau percaya dengan hal yang jelek, tapi gue mengantisipasi iya. Gue juga kalau hal yang baik gue nggak langsung percaya. Bersyukur, alhamdulillah, anggap aja itu adalah doa yang baik. Betul, amin. Jadi intinya gue mengundang Bang Hartgumai ke sini, yang ngobrol-ngobrol aja, bahwa pasti kan kita kalau ngobrol-ngobrol sama orang yang ya ibaratnya kutip bisa meramal ini, wah lu nggak percaya lu sama Allah gini-gini, enggak, gue percaya kok sama Allah Subhanahu Wa Taala, karena takdir itu sama Allah sudah disuratkan. Ya nasib ya kita bisa rubah sendiri, yang kalau nasib siapa yang mau merubah kalau kita enggak kan gitu. Dan Bang Hartgumai juga ternyata Muslim juga, ya, tapi memang percaya nggak percaya ada orang yang punya sesuatu hal itu kan punya orang kelebihan dan kekurangan. Jadi gue sendiri apa yang diucapin kayak tadi ngobrol gini, ya kita coba aja resapi. Kalau yang baik ya kita coba
jadikan motivasi. Betul. Yang jelek juga kita coba jadi perhatian supaya lebih hati-hati, kan lebih begitu kan. Iya, iya. Mungkin ada yang mau disampaikan buat Bang Hart Gumai, buat orang-orang nih yang suka komen ini itu ataupun apa yang mau disampaikan lah buat semuanya. Kalau gue mau menyampaikan bahwa orang kan lebih mengenal Hart Gumai itu sebagai paranormal. Ada yang bilang pakar spiritual. Nah, Ada yang bilang pakar supranatural, ada yang bilang dukun juga. nah, ada Mbak Dukun. Ada juga yang mengecap sebagai peramal. Dan sekarang gue mau menyampaikan bahwa memang yang gue lakukan, aktivitas yang gue lakukan selama ini memang itu terlihat jelas seperti peramal, memprediksi, menerawang. Tapi alhamdulillah, insya Allah gue tidak melakukan ritual apapun. Gue tidak pernah menduakan Tuhan, gue tidak pernah menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gue tidak pernah mencari ilmu, gue tidak pernah bertapa, tidak pernah berguru. Guru gue hanya satu, cepu gue hanya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya itu yang gue andelin. Jadi kalau misalkan buat seluruh orang di luar sana yang mengira Hart Gumai itu dukun dan lain-lain, terserah, boleh, silahkan berpendapat, dan itu boleh. Setiap orang kan punya hak untuk berpendapat. Tapi gue bukan dukun, dan gue bukan orang-orang yang insya Allah gue bukan termasuk golongan-golongan manusia yang diazab sama Allah karena melakukan hal-hal musyrik, syirik, insya Allah enggak. Karena gue melakukan ini hanya muncul di kepala gue dan gue nyeplos, gue tulis, gue ucap, gue posting, itu aja, that's all. Nggak ada yang lain gitu. Insya Allah, alhamdulillah, segala suatu aktivitas yang gue lakukan dalam hal gue nerawang itu selalu gue membawa nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan gue izin dulu sama Allah. Kalau hal-hal yang baik itu diizinkan terjadilah, qadarullah. Kalau itu tidak diizinkan ya jangan terjadi. Dan satu lagi, percaya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah percaya sama ramalan dan jangan pernah percaya sama Hart Gumai. Percaya sama Allah. Gitu, Pak. Ya, percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama Tuhanmu. Percayalah kepada doa-doamu. Betul. Pasti percayalah kepada dirimu sendiri. Betul. Percayalah pada takdirmu. Iya. Dan terakhir percayalah, kalau Raffi Ahmad nyalon terpilih. Terima kasih. Iya, sama-sama.